Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, utamanya kenikmatan iman Islam dan ketakwaan. Kenapa? Karena itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Nabi sabdakan, innallaha tu'til mala'alatu amalla yakibu, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan harta benda itu kepada siapapun, baik kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tetapi waktu insana alamayuhu, Allah hanya memberikan keimanan kepada orang yang dicintai. Siapapun orangnya, di mana tempat tinggalnya, kalau diberi iman berarti dicintai Allah Ta'ala dan sebaliknya. Meskipun bapak ibunya Nabi, ya, anaknya Nabi, istrinya Nabi, tapi kalau tidak dicintai, tidak diberi keimanan. Bahkan kalau kita tahu bapak ibu, ya, pada zaman sekarang negara-negara di luar negeri sana, ya, contohnya negara Skandinavia, Finlandia, Swedia, ya, itu ternyata negara-negara yang penduduknya banyak yang ateis, tidak punya Tuhan, enggak bertuhan, tapi hidupnya makmur, hidupnya bersih, ya. Dia merasa bahwa cukup dengan budaya mereka, hidup yang bersih, hidup yang tertib, hidup yang saling menghargai, itu cukup untuk hidup mereka, nggak perlu adanya agama. Sementara kita alhamdulillah diberi nikmat agama dengan berbagai macam perintah dan larangannya, ya. Kita diperintahkan untuk sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, zikir dan sebagainya. Bagi mereka tadi itu nggak perlu, ya, nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu masing-masing tadi.
Ya. Nah, itu Bapak Ibu, kalau dilihat pada ilmu atau hidup dunia, maka orang-orang ate tadi seperti orang yang benar. Tetapi hidup ini bukan hanya di dunia, ya. Yang kita yakini Bapak Ibu, bahwa setiap orang siapapun namanya, dia tempat tinggalnya akan mengalami 4 alam, 2 mati, 2 hidup, ya. Yang diawali dengan kematian ketika kita di alam arwah, itu kematian yang pertama. Terus dilanjutkan pada penghidupan yang lain, itu di alam dunia, ya. Kemudian yang ketiga mati lagi di alam barzakh. Yang terakhir hidup di alam akhir. Nah, dunia ini adalah alam penyebab yang menyebabkan. Sedangkan alam barzakh dan alam akibat dari apa yang di dunia. Lah, kalau orang-orang yang di dunia, mereka mikirnya cuma sampai di dunia, nggak sampai di akhirat, maka ketika dia meninggalkan dunia, dia akan jadi orang yang celaka. Sementara orang-orang yang Islam dibenarkan bahwa hidupnya ada 4 alam tadi. Dunia sebagai mazru'atul akhirah, ya. Sehingga kamu di dunia ini harus menanam berbagai macam tanaman kebaikan, supaya nanti pada kehidupan berikutnya, entah itu di barzakh atau di itu, kita akan mendapatkan panenan yang baik-baik, ya. Maka kemudian di dalam surat Ar-Rahman yang ke-30 ayat yang ke-45 Allah berfirman, kenapa Allah satu memerintahkan kepada orang untuk beramal soleh? Lihat ziyalladzina amanu wa sholihati min fadlihi, supaya Allah berkenan untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mewujudkan imannya dengan berbagai macam amal soleh. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Karunia itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, ya. Yang rasa sama kalau ada orang ngamen jreng dikasih 2.000, ikut terus sing ngamen dipun ngomongi matur, jreng dipaling 10 juta, pripun mawon? Jreng 10 juta, kok mature pripun? Matur nuwun ngantek badhe tekan. Ya. Panjenengan pengira sing sasampunane. Panjenengan tu takziah menyolatkan orang yang mati itu diganjar 1 gunung Uhud emas. Bobotnya lebih dari 100 ton emas. Saking kementerian nanti duel 100 ton Pak, ya. Itu kan penolakan. Dan negeri dunia itu sangat kecil dibandingkan dengan negeri akhirat, ya. Sekedar bandingan bahwa dunia dengan dunia saja. Negara kita dengan negara namanya Monaco, genderane podo abang putih, kita Bu. Tapi ini sangat jauh sekali. Kita itu kalau makan pagi kue soto kalian tempe pinten Pak? Pinten? 6.000. 6.000 wis bareng. Ten Monaco sarapan pagi mboten kok 6.000, mboten kok 1 juta, lebih dari 1 juta. Dan napa-napa larang wong sugih kabeh. Itu cuma dunia dengan dunia, belum dengan akhirat sana.
ya. Yang nilai akhirat itu Bapak Ibu, seandainya dunia ini semuanya emas dikalikan 2 dijual untuk 1 tiket itu tidak mencukupi. Ya, ini bisa pendengar bayangkan betapa kita itu sangat dihargai dari amal-amal kita. Ibu ya, kenapa dan bagian ini ngaji kali ngantuk wis diganja. Tenan niku. Apa meneh ora? Ngantuk diganja saking murahnya Allah kan. Iki boten kritik lho Ibu ya. Wong Anda. Inna laki berkawin sesungguhnya ya suka dengan orang-orang kafir. Kenapa gak suka? Karena orang kafir itu pola hidupnya pola hidup yang salah. Sekedar contoh Pak, bagi yang sudah pakai kacamata, ya, saya pernah diajari oleh penjual kacamata, Pak, kalau pakai kacamata dan melepas tuh tangan 2, ya, jangan tangan 1, ya. Kenapa? Kalau pakai tangan 2 itu dia sinkron, awet, gitu ya. Tapi kalau tangan 1, kemudian miring sekali 2 kali, lama-lama ya cepat jadi rusak. Tinggal kocok-kocok mawon itu kudu tangan loro tadi gitu. Enten wae. Enten ge iso cuma cepat rusak. Itu contohnya. Allah bilang pada kita kalau makan itu yang halal, yang thayyib, gak kemudian supaya hidupmu itu bagus. Ben dadi awet urip. Begitu. Kalau makannya Allah makan dadak diatur, sing penting enak mlebu gak beres. Itu akan jadi hidup itu akan penuh dengan sakit Bapak Ibu. Apalagi sekarang yang saya sampaikan, anak-anak muda sudah mempunyai lorone wong tua, begitu. Adapun saya ketahuan diabetes, hipertensi wajah saya umur 15 tahun kok diabetes ya, gitu. Contoh. Nah, ini Allah nggak suka dengan orang-orang kafir karena hidupnya itu menyimpang yang berakibat pada kebinasaan tadi juga sampai di akhirat. Lah kemudian Bapak Ibu, apa saja yang akan diterima oleh orang-orang beriman di dunia sampai di akhirat? Yang pertama nilai keislaman, ya. Kalau kita contohkan Umar bin Khattab itu ketika Nabi wajah sebagai Nabi, dia belum beriman. Ya, Umar itu dengan Nabi usianya terkait sekitar 6 atau 4 tahun dengan Nabi Muhammad. Seandainya ketika dia kenal Nabi umur 40 tahun, Umar kurang lebih umurnya 36 tahun. Kemudian seandainya sampai imannya itu 38 tahun, dia menjadi orang kafir 38 tahun terus masuk Islam. Lah Islamnya itu akan menghapus dosa-dosa selama dia dalam keadaan kafir tadi. Apalagi itu yang sering kita sampaikan juga. Ada orang yang membunuh 100 orang, betapa banyak dosa. Tapi dengan Islam itu maka dosanya kemudian dihapus orang. Contoh Pak, ada seorang pemuda yang kaya raya, punya tetangga seorang perawan yang miskin, gitu ya. Nggak dinutang 100, 200, 1 yuto, 2 yuto, 100 yuto sampai miliar, gitu. Terus nek dipek bojo, utangnya berapa? Sah, ada. Maka tadi bojo, oh tidak begitu.
Orang kafir itu musuhnya Allah, berbuat dosa dan dosa. Ketika Islam maka jadi abdinya Allah, maka dosanya dihapuskan. Nabi bersabda, "Idza sama aku pahasuna Islam." Ketika seorang hamba itu Islam dan membaguskan Islamnya, Nuballahu anhu kula sayaten kana zalafaha, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah dia kerjakan pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam. Wa kana badalaka al-qisas, ya. Dan kemudian setelah itu ada kisah. Apa kisahnya? Yaitu alahnu biasi amkaliha ila sami mi'atin dirham, bahwa setiap kebaikan itu kalau dia mengamalkan akan diganjar 10 kali sampai 700 lipat. Contohnya ada orang Adam bin. Adam itu sama-sama kafir, Pak. Ketika Adam itu membantu tetangganya itu tidak dicatat sebagai kebaikan. Kenapa? Karena kafir. Ya. Kemudian si A masuk Islam, si B tetap kafir. Ya. Kemudian keduanya sama bantu lagi. Maka amalnya jatuh diganjar Allah 10 sampai 700 sampai yang lebih banyak. Sedangkan si B ya tidak diganjar. Kenapa? Karena tidak Islam. Jadi keislaman itu akan menjadikan amal menjadi sumber pahala. Banyak yang protes, itu namanya tidak adil. Orang Islam diganjar, orang lain jenis orang adil. Contoh lah, enten wong bangun jalan, ibu-ibu aspal gowo waktu terus panjenengan boten terdaftar, terus ngewangi angsal boten angsal. Pak kalau ngewangi, oke mas, mau ngewangi. Iba Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari raya boleh. Sing boten terdaftar dikasih boten. Boten margane ora terdaftar kok. Ane melu ya alhamdulillah. Jenenge amilatun nasibah, amal yang sempurna. Enten sak sekolah daftar dadi murid, enten sing cara mboten daftar mau melu tok. Ya orang bakal tok ijazah tidak terdaftar. Namanya adil Bapak Ibu. Makanya kemudian pentingnya kita mensyukuri nikmat keislaman. Yang kedua, Nabi sabdakan aslim taslam. Islamlah kamu. Kalau kamu Islam, hidupmu akan selamat. Cuma tergantung berapa persen Islam kamu. Islam kamu 70%, maka Islamnya 70. Yang 30 namanya setan, ada penyimpangan, masih ada resiko. Nah, kalau Islam kamu 100%, maka kamu tidak akan celaka. Contoh mau. Ketika orang itu diberi nikmat, ya, dia sangat senang dan bersyukur pada apa? Islam, ya. Ketika diberi musibah, dia nggak sabar, nggak suruh. Kemudian orang Gusti Raden moso angkai malah terus, itu namanya kan tidak Islam. Maka kan jadi celaka. Yang sare, ya bagi gue, sare itu kalau waktunya ba'da isya sampai subuh atau menjelang zuhur sampai asar, itu waktu yang baik untuk tidur. Kenapa saya penaknya lupa? Penaknya pas subuh pada asar. Itu dilaknat. Kenapa? Itu berbahaya, sangat berbahaya. Dan itu sudah ditahu oleh para ahli. Jadi orang yang tidur ba'da subuh itu akan menjadikan badannya lemah.
Terus enten penyakit jenenge penyakit W, napa Bu? Wegahan. Penyakit M, Malaysia. Awalnya bacaan itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Itu bab masalah tidur. Nek ra percaya memang prakteknya memang guru bahasa. Ini orang umurnya sedang gitu. Ya. Atau yang lainnya ya dalam suami istri. Kuncinya apa Bapak Ibu? Gitu. Kuncinya ikhlas. Seorang bapak itu dijadikan suami yang menjadikan itu umum lewat namanya pernikahan, kudu ikhlas. Anggone paring nafkah ikhlas lillahi ta'ala. Dimasake diblonjo, ora dimasake ya tetap diblonjo nek dicit. Kita bang belanja kudit tak masa ngowiko. Ya, selain itu seorang harus juga ikhlas. Yang menjadikan itu adalah Allah Ta'ala. Yang merintahkan ya Allah Ta'ala. Diperintah untuk fasolihatu qonitatun halal likulli bima Allah. Menjadi wanita yang solihah. Kali garwane kudu manut meskipun rekoso sing penting boten maksiat. Tulung kero ana bar gawekno kopi karo golekno kancane. Saya nakon jam 10 bengi. Dilakoni padaku. Demi cintaku kepada Allah, tak lakoni Pak Idul. Kalau mau enak gak akan menuntut seandainya sebagian entah itu tidak memiliki kewajibannya, kita tetap hebat terjalan macam kita sehingga kena berbagai macam ujian apapun akan tetap stabil. Ning nek boten ikhlas aku dadi bojomu sak ya ini rata mbok ning lambiangan dan sebagainya. Nek pun boten pas pun akan jadi berat. Kenapa? Karena saling menuntut satu dengan yang lainnya. Itu sebagai contoh. Jadi pentingnya kita semakin berislam. Terus itu di kasus lain Nabi juga berkata ketika ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apakah akan diambil bimana disiksa? Amal kami kebetulan ketika pada zaman jahiliyah. Wahai Nabi, dulu aku sebelum Islam aku banyak maksiat, ya, mulai dari nyembah berhala, minum khamr dan sebagainya. Apakah kalau aku Islam akan dihapuskan dosa-dosaku? Maka rajakan amma man ahna minkum bil Islam. Maka adapun orang-orang yang dia membaguskan Islamnya, sholat tinggi di apene, gitu. Maksudnya juga begitu. Fayu'atu biha, maka tidak akan disiksa dosa-dosanya, ya. Tetapi waman asa'a, dan bersama masa kamu kemudian tidak membaguskan Islamnya, maaf gitu ya. Contoh seorang laki-laki, seorang perempuan. A itu orang kafir, B orang Islam mau nikah, kemudian si A mau mengorbankan agamanya jadi Islam, sehingga nikah dengan si B. Setelah masuk Islam kemudian si A tetap orang sholat, dipakai ya mau KTP-nya ganti Islam, rasolat, raposo, kita dan sebagainya. Maka kalau di Islam seperti itu tetap bukan bi'amalin jahiliyah, dia tetap ditulis keburukannya baik ketika di zaman itu maupun zaman sekarang. Jadi Islam itu akan dapat menghapus dosa-dosa pada zaman dulu kalau dia
mau membaguskan Islamnya. Makanya kita Bapak Ibu diusahakan Islam itu tetap dibaguskan. Sekadar motivasi Bapak Ibu. Kalau ada orang punya rumah, itu napa ya cukup di rumah tok. Napa cukup omah di rumah, pun di napa niku diangkapi rampung, napa ora butuh perabot. Napa ora butuh dicat. Napa ora butuh diparingi taman. Gitu. Butuh mboten? Omahe mung cap semen, orangnya mau semen tok. Gitu. Maka butuh dicat supaya indah, diparingi meja, kursi, tempat tidur dan sebagainya. Ya Bu, perlu diparingi nama Bu, kulkas, dispenser, ya, mesin cuci dan sebagainya. Supaya kita itu nikmat. Bengi-bengi ajeng gawe kopi punten dispenser karek kalau jadi pakan dadak ngombori. Kita Bu. Arep nyuci rong kenceng. Leboke mesin gue dudul kalian nonton HP rampung. Ini punya orang sudah lengkap, Islamnya juga begitu. Kalau di bagusan juga begitu. Mau menghadapi apa? Ngadepi anak nakal gampang, misalnya contohnya Nabi Nuh, gitu. Orang tua itu kan wajibnya cuma ikhtiar, ngandani, didik dan sebagainya. Alat diri mereka Nabi Nuh itu tawaran kepada Allah Ta'ala, itu bukan hak kita untuk menentukan, kita itu untuk hanya ikhtiar saja. Ngadepi loro pripun Pak Bu gampang, gitu ya. Bapak pripun mau ngomong tentang gampang. Sing dirasane ampun lorone, sing dirasane ganjarane. Gitu ya. Mangan soto kok kalau ngelirik daftar harga sak porsi kok 30.000. Mangannya ora enak penting wae. Kita sholat itu sesuatu yang kita pikir apa pahalanya. Semakin sempurna semakin tinggi pahala. Ampun boleh cepet-cepetan. Sholat boleh cepet-cepetan. Ini pun ganjarnya sini, ya. Bahkan sabda Nabi Bapak Ibu, sejelek-jelek pencuri itu pencuri sholat. Siapa mereka? Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Sujud lagi maknul kok diangkat. Nul. Ya, itu kan namanya orang pencuri sholat. Itu sejelek-jelek pencuri, ada pencuri sholat tadi. Yang sakinah, yang tumakninah, yang khusyuk, ya, itu akan menjadi apa? Menjadi penenang hati kita. Orang itu kalau terbiasa sholatnya khusyuk, nanti menghadap apa juga akan khusyuk, tenang. Orang datang itu mikirnya bisa tenang terbaik. Mau menang tidak akan penuh. Kita kemudian amal akan kebaikan akan dilipat gandakan. Allah firmankan dalam Al-Baqarah, "Man dzakari qardon hasanah." Barang siapa yang dia mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, fayadhilahu law atakan katsiran, maka Allah akan melipatkan dengan lipatan yang banyak. Allah sampai menggunakan kalimat qardon atau pinjaman. Sebabnya apa? Sebabnya Allah itu akan membalas dengan hal yang sesungguhnya bagi siapa yang menginfakkan, seperti wajibnya orang pinjam untuk melunasi pinjamannya. Jadi Allah itu mewajibkan diri untuk membalas orang yang berinfak. Kemudian qardon hasanah, ya, pinjaman yang diikhlaskan, boten sak diundat-undat,
Wonten cah dieling-eling, cah dipamer-pamerke, cah dicerita-cerita. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan sedekah itu akan dapat menjadi suatu yang luar biasa dengan 3 syarat. 1, diambilkan dari barang yang terbaik, contohnya si Habib. Yang kedua, diberikan dengan cara yang hormat, bukan dengan cara yang menghina. Sedekah sewe dicerita-cerita. Ya. Sedekah pas niki titip nggih bangun masjid sekedhik mawon. Pinten Bu? 100.000. Nule itu. Pinten? 100 nule itu berarti pinten? Saya pernah murid saya sekarang jadi juragan. Ustaz mau minta tolong beli saya, Ustaz. Apa Mas? Ini saya mau berikan zakat. Oh iya bisa Mas, silakan. Dikirim Pak 10 juta. Tenang itu, kok tak kira. Jadi dia katakan sedikit Ustaz. Maaf sedikit 10 juta. Ya 10 juta sih dana aku kayak Mas. Ya. Yang ketiga, diberikan kepada orang yang tepat. Ya. Ada orang yang lebih membutuhkan 3 syarat supaya saudara menjadi saudara yang luar biasa. Makanya kita buat begitu. Oke. Podo-podo duwe punggung A, B, C, D, E. Si A mau digodhog tok, si B digoreng, si C gawe gethuk kemudian si D niku digawe nopo. Sing kae kejuan nopo? Nah, gitu. Si ayam mau godhog tok nggih patek menarik dito yo regane goreng rada larang titik. Ta? Sing kok keju. Oh, ya ta. Kita jenenge pokoknya dulu dengan waktu yang sama monggo amal itu dibuat sebagai amal yang utama. Ya mung janjane jangan asam lena. Terus dikai topeng nopo, topengnya Bu. Akan jadi lebih baik tadi. Kita juga perlu memahami. Amal itu kita desain supaya menjadi amal yang punya keunggulan, keutamaan, ben tekone larang. Ampun amal-amal yang biasa. Ya, harus amal yang luar biasa. Sama-sama sholatnya. Monggo didesain yang baik, ya kalau bisa di awal waktu berjamaah di masjid, ya, tidak telat, gitu, khusyuk dan sebagainya, itu desain begitu. Jangan cuma asal-asalan, ya pakai Allah dan kasih, so, nopo nyenengan anakku, nek umat lagi mangkat, ya pakai nganggo motor, wis mangkatnya kali dewe mulai sik dewe, kayak presiden bae. Yang kita itu semoga kita bisa mensyukuri nikmat keislaman dengan cara kita semakin Islam dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan Islam di puncak amal kebaikan. Demikian yang harus kita lakukan manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum